sekalian kita ke mall biar kita bisa buka puasa di sana. Biar Akbar juga bisa main-main sama jalan-jalan sama kamu. Bu, itu kan ayah. Benar itu Mas Pras. Kenapa suamiku bisa ada di sini? Tante ini siapa? Adek bayi ini juga siapa, ayah? Ya Allah, apa yang bisa aku perbuat untuk anakku? Kamu harus mempersiapkan diri kamu untuk sebuah perpisahan. Maksud ayah? Kamu dan Pras harus bercerai secepatnya. Assalamualaikum. Assalamualaikum Pak. Saya bisa bicara dengan Arini. Mau apa lagi kamu datang ke sini? Mau bicara sama Arini? Kamu itu laki-laki nggak punya hati. Bisa-bisanya kamu membohongi anak saya. Kamu bilang sama dia kalau kamu ada meeting. Padahal kamu pergi sama istri muda kamu. Pak, saya bisa jelasin. Saat itu Meros sudah bikin janji sama saya terlebih dahulu. Saya nggak akan bisa nolak, Pak. Ditambah lagi Meros baru keluar dari rumah sakit. Itu yang bikin saya tambah bingung. Kamu kebingungan kan sekarang? Itu artinya kamu belum siap punya istri dua. Kamu nggak bisa bersikap adil kan? Bukan itu, Pak. Saya hanya... Hanya apa? Hanya apa, Pras? Kamu lihat kan kehancuran yang kamu berikan kepada anak saya. Dan sekarang Nadia, Pras, cucu kesayangan saya, ikut menderita. Dia shock karena mendengar ayahnya punya dua istri. Kamu laki-laki yang benar keterlaluan. Kurang ngajar kamu. Pak. Bapak mau ngapain saya aja, saya terima. Bapak mau bunuh saya siap. Tapi tolong, Pak, izinkan saya ketemu sama Arini untuk menjelaskan. Nanti setelah itu saya akan terima hukumannya apapun. Cut kamu. Saya mohon, Pak. Saya mohon. Mas. Udah Mas, lepasin Mas. Mas, istighfar Mas. Bu, bolehkah saya ketemu sama Arini? Saya harus jelasin ke Arini, Bu, sejelas-jelasnya. Mas. Ibu akan kasih kamu waktu 15 menit. Gak lebih. Alhamdulillah ya Allah. Terima kasih, Bu. Terima kasih, Pak. Arini, Ngapain kamu datang ke sini, Mas? Bukankah kamu terlalu sibuk untuk menemui aku dan Nadia? tolong dengerin penjelasan aku dulu. Ini nggak seperti yang kau pikirin. Kamu udah janji, Mas. Sayang, dengerin aku dulu, ya. Enggak, Mas. Kamu yang harusnya dengerin aku dulu. Kamu udah janji sama aku, Mas. Kamu udah janji kalau kamu hanya akan menjadikan aku satu-satunya bidadari dalam pernikahan kita. Tapi apa kenyataannya, Mas? Kamu mengundang bidadari lain untuk masuk ke dalam pernikahan kita dan menghancurkan semuanya. Tapi hari ini, aku benar-benar... Nggak sadar, Mas, apa yang udah kamu lakukan. Kamu bukan hanya melakukan pembunuhan karakter terhadapku, tapi kamu juga menghancurkan Nadia. Kamu jahat, Mas. Kamu tega. Dengerin aku dulu, ya. Aku mohon dengerin dulu penjelasan aku. Enggak, Mas. Kali ini kamu yang harus dengerin aku. Sekarang juga aku minta ketegasan dari kamu. Kamu harus memilih aku atau Meros. Oke, aku akan memilih. Tapi kamu harus dengerin dulu cerita aku, ya? Oke. Apa yang mau kamu jelaskan?
Pertemuan aku sama Meros itu berawal dari insiden tabrakan mobil. Setelah itu aku bawa dia ke rumah sakit. Dan tanpa aku sangka-sangka, Meros mencoba untuk bunuh diri di depan aku. Dan aku nggak bisa tinggal diam gitu aja. Udah, dengerin aku, Aku janji. Aku akan nemenin kamu. Aku janji. Kau bohong. Semua laki-laki itu bohong. Sumpah demi Allah, aku nggak bohong. Aku janji, aku akan nemenin kamu untuk ngalamin semua ini. Aku janji. Dan aku mati. Percuma kau bunuh diri, kalau kamu akan masuk neraka. Meros sangat kecewa berat sama laki-laki yang sudah hinggap di hidupnya dia. Dia ngerasa laki-laki itu sudah menipu Meros. Jadi kamu mau jadi malaikat penolong untuk dia dan menghancurkan keluarga kita. Begitu? Bukan begitu. Pada saat itu memang kondisinya benar-benar nggak memungkinkan hari ini. Meros mengalami kejatuhan mental yang sangat luar biasa. Sampai-sampai dia pun juga nggak mau untuk nyusuin bayinya. Lantas bagaimana dengan aku, Mas? Padahal kamu udah menjatuhkan mentalku sampai ke titik nadir. Iya. Ya aku paham apa yang kamu rasain. Tapi ketika itu aku tuh dihadapkan sama situasi yang membuat aku sulit untuk mengambil keputusan. Aku harus memilih, biarkan Meros hidup atau membiarkan Meros mati. Nyawa Meros tuh ada dalam genggaman aku. Kamu menyelamatkan nyawa dia tanpa peduli apakah aku akan kehilangan nyawa saat aku mendengar kamu menikah lagi. Harusnya kamu gak perlu nolong dia, Mas. Karena kamu lihat sekarang. Lihat semuanya. Semuanya hancur, Mas. Kita bertiga jadi tinggal terpisah seperti ini. Tapi hari ini, aku nggak bisa membiarkan seorang perempuan meninggal sedangkan aku ada di sana. Itu akan menjadi mimpi buruk aku. Lantas, bagaimana dengan aku, Mas? Saat mendengar kamu menikah lagi. Bagi aku, pernikahan kita gak ada bedanya sama mimpi buruk. Tapi hari ini, ketika itu kondisi Meros benar-benar sangat labil dan mengerikan. Sama dengan kondisi ibuku saat beliau ingin bunuh diri. Ibu udah tinggalin Prat, Bu. Ibu udah tinggalin Prat. Ibu udah pergi, Bu. Ibu udah tinggalin Prat, Bu. Percayalah sayang, aku menikahi Meros atas dasar aku selalu teringat peristiwa mendiang ibuku. Dan di saat aku melihat Akbar, aku ngerasa nasib aku sama Akbar tuh sama ketika aku kecil. Kamu tahu kan cerita masa kecil aku? Ada suatu cerita yang hampir kelewatan. Pada saat terjadi kecelakaan, aku pun baru tahu Meros dalam posisi hamil besar. Mel? Jadi anak itu? Iya, anak itu bukan darah daging aku, sayang. Tapi aku saksi hidup atas kelahiran anak itu. Aku yang mengazaninya demi mengikuti syariat agama kita. Tunggu, Mas. Ya Allah. Jadi Akbar bukan anak kamu. Iya. Sebelum terjadi kecelakaan, aku sama Meros sama sekali belum kenal. Jadi kamu dan Meros belum pernah. Iya, aku sama Meros sama sekali tidak ada melakukan hubungan apapun. Jadi pertemuan aku dengan Meros ini benar-benar takdir. Maafin aku, sayang.
Maafin aku telah melukai hati kamu. Enggak seharusnya aku mendoakan kamu dengan Meros. Tapi gimana sayang, aku nggak bisa melawan takdir. Ini sudah lebih dari 15 menit. Laki-laki itu benar-benar nggak tahu diri. Biarin aja, Mas. Kasih kesempatan mereka untuk bicara. Toh kita sudah meyakinkan sama Arini bahwa mereka harus bercerai. Insya Allah Arini nggak akan goyah. Laki-laki itu benar-benar nggak bisa dipegang janjinya. Kita salah merestui pernikahan mereka. Udahlah, Mas. Nggak guna kita menyesal, Mas. Toh semuanya itu udah terjadi. Yang penting sekarang kita fokus sama Arini dan Nadia. Yang penting hari ini jangan goyah. Jangan mudah dipengaruhi sama kata-kata manisnya Prasetya. Tenang aja, Mas. Aku yakin itu nggak akan terjadi. Awas kalau sampai terjadi. Kenapa kamu gak pernah cerita semua ini sama aku? Aku udah berpikir kalau hubungan kamu dan Meros sudah sangat jauh sampai Meros hamil dan akhirnya kalian menikah. Enggak sayang, bukan seperti itu ceritanya. Aku sama Meros itu bisa menikah dalam situasi yang serba sulit. Kamu membuat aku bingung, Mas. Gimana hari ini? Apa kamu sudah memaafkan aku? Apa aku tetap harus memilih antara kamu atau Meros? Aku gak bisa kasih jawabannya sekarang, Mas. Aku akan cari jawabannya lewat istiqoroh. Aku akan serahkan semuanya sama Allah dan meminta pendapatnya. Jadi aku harus menunggu keputusan kamu itu. Bukan aku yang memutuskan, Mas. Tapi tangan Allah lah yang akan menyelesaikan semua permasalahan rumah tangga kita. Sekali lagi aku mohon maaf. Aku nggak tahu apa yang mesti aku lakukan. Dan aku akuin salah. Aku sudah dosa banyak sama kamu. Ampunin aku sayang. Ampunin aku. Mohon ampunlah kepada Allah, Mas. Karena hanya Allah yang berhak memberi ampun. Tugasku sebagai manusia hanyalah memaafkan. Jadi kamu sudah memaafkan aku? Mana mungkin aku gak maafin kamu, Mas. Semua ini menyangkut takdir Allah. Apa artinya kita bisa bersama lagi? Masalah kita bisa bersama lagi atau tidak, aku kembalikan lagi semuanya pada takdir, Mas. Ras, sudah lebih dari 15 menit ini. Nah, sekarang sebaiknya kamu pulang sebelum ayah semakin marah sama kamu. Iya. Sayang, aku pulang dulu ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Maaf Pak, saya sudah makan waktu lebih dari waktu yang Bapak sudah kasih. Ya itulah kamu. Kamu itu laki-laki nggak bisa dipercaya. Kamu ngomong apa aja sama Arini? Jangan sampai kamu mempengaruhi dia ya. Enggak Bu, aku hanya menjelaskan apa yang seharusnya aku jelaskan. Kamu ingat ya, Pras? Ini terakhir kali kamu bisa bertemu dengan anak saya. Besok-besok, jangan mimpi. Ingat ya, Pras? Apapun yang kamu jelaskan pada Arini tadi, tidak merubah apapun. Saya akan tetap pada keputusan saya untuk memisahkan kalian berdua. Ngapain sih nih orang aneh?
Lagi bertapa kali ya? Ih, jadul banget. Zaman gini masih bertapa. Coba ya gue tes. Dia beneran punya indra keenam apa enggak? Hah, palingan juga cuman ala-ala doang. Gue mau lihat. Udah kalian nih orang ya? Masa dia gak denger apa-apa sih? Wah, emang bener-bener aneh nih orang. Apa gua ambil yang lebih berisik lagi ya? Dulu deh. Dasar si Nyonya Manyun. Heran deh gue sama tuh tante. Kayaknya nggak mungkin deh orang kayak dia bisa punya indra keenam. Indra keenam doang. Gue dong punya indra ketujuh. Bibir gosip ajaib. Wah, siapa sih? Siapa sih ini ngirim video? Nomornya nggak dikenal lagi. Kok bisa ada video gue? Tadi kan nggak ada orang. Jangan-jangan si tante Manyun itu. Anak mama udah sehat ya. Mama seneng deh sekarang kamu udah bisa nyusu sama mama di rumah. Iya, bobo ya sayang. Gimana, Mei? Panasnya Akbar udah turun, Akbar udah di sini. Udah tante, udah turun kok. Kamu harus perhatiin loh, Mei, kesehatan anak ini. Karena dia adalah sumber kebahagiaan untuk kamu. Tapi kebahagiaan aku akan lebih lengkap kalau Pras selalu mendampingi aku di rumah seperti layak pasangan suami istri yang normal. Bukan hanya Pras ada kalau aku panggil. Kenapa, Mei? Kamu gak bahagia anak kamu sembuh? Aku bahagia kok tante. Kalau kamu bahagia, kenapa kamu murung, Mei? Enggak kok tante. Aku bahagia. Aku bersyukur Akbar udah sehat dan Akbar udah bisa sama aku lagi. Tante tahu. Kamu pasti kepengennya Pras itu banyak menghabiskan waktunya bersama kamu, ya kan? Tenang saja, Mei. Kalau soal itu gampang. Tante bisa membikin Pras jatuh cinta sama kamu. Mulai nih si Tante Manyun manas-manasin keponakannya. Gue curiga nih. Jangan-jangan nih ya, si Tante Manyun tuh juga falakor. Tukang rebut suami orang. Habis kayaknya jago banget nyusun strategi menjerat mangsa. Kalau you mau dengar, gabung aja sekalian di sini sama kita. Waduh, kok udah tahu sih kalau gue lagi nguping? Ih, jadi tambah takut. Udah, kabur aja deh. Pembantumu itu loh, Mei. Aduh, keponya minta ampun. Mau tahu aja urusan orang. Udahlah tante, tapi sebenarnya Nunung itu bukan pembantu aku. Dia yang aku bayar buat ngurusin Akbar. Sama aja. Udahlah, Mei. Pokoknya kamu tenang aja. Karena kamu punya Akbar. Akbar yang bisa membuat kamu balik lagi sama Pras. Apalagi kalau Akbarnya lagi sakit. Maksud tante? Kamu perhatiin aja deh. Setiap Akbar sakit,
pasti Pras akan kembali lagi ke sini ya kan? Iya sih. Harusnya kamu itu bisa memanfaatkan situasi. Jangan cuman Pras datang ke sini karena Akbarnya sakit, tapi kamu bisa memanfaatkan situasi untuk bisa lebih dekat lagi bersama Pras, ya? Tapi Tante, aku nggak mau Akbar jadi korban. Cuma buat Pras ketemu sama aku. Ingat, Mei, tidak ada yang gratis di dunia ini. Dan Akbar seneng kan diajak jalan-jalan, lihat pemandangan, kena sinar matahari ya kan? Nyonya, kenapa nggak dari dulu sih Dan Akbar diajak jalan-jalan kayak gini? Kan sinar matahari tuh banyak vitamin E-nya, bagus untuk kulitnya Dan Akbar. Iya dong, saya juga tahu kok. Kalau Nyonya tahu, kenapa nggak dari dulu aja diajak keluar? Kan kasihan Dan Akbar di rumah terus. Nong, Akbar itu tanggung jawab saya. Jadi saya tahu apa yang terbaik buat Akbar, ngerti nggak? Iya Nyonya, tapi kan saya juga mau yang terbaik untuk Dan Akbar. Supaya Dan Akbar sehat terus, nggak sakit lagi kayak kemarin. Bisa nggak jangan dibahas? Pokoknya, kemanapun Akbar pergi, harus pakai izin saya. Tapi kan Nyonya, Tapi apa? Saya takut kalau Akbar itu bakal diculik. iya Nyonya ngerti. Eros! Gawat. David,
David, gawat. Kenapa Nyonya? Nung, kamu jagain Akbar ya. Saya ada urusan. Jagain Akbar. Iya, Nyonya. Mei, Eros! Akbar nggak apa-apa kan? Maaf ya Mbak, soalnya saya lagi ngejar orang Mbak. Nggak apa-apa kok. Iya, dan Akbar tapi nggak apa-apa kan? Nggak apa-apa kok dan Akbarnya. Cuma nangis aja sedikit. Aduh gimana ya ini ya? Cup. Anak sayang, jangan nangis ya. Maafin Om ya, soalnya nggak sengaja nabrak kamu. Ya? Pokoknya cepetan pulang malah di situ aja terus. Mas, makasih ya. Jarang banget loh dan Akbar baru ketemu orang baru langsung berhenti nangisnya. Biasanya susah banget dia kalau sama orang asing. Iya Mbak. Mbak, maaf ya Mbak. Iya, makasih ya Mas ya. Mei, Ros! Mei! Cepet banget hilangnya. Apaan sih Nunung? Di situ lagi. Harusnya dia cepetan pulang. Mei, Ros, kamu kali ini bisa menghindar dari aku. Tapi suatu saat nanti, kamu akan menghibah dan mengemis cinta kepada aku. Aku nggak akan pernah ngemis cinta kamu lagi, David. Cukup penderitaan yang kamu berikan sama aku dulu. Aku nggak akan pernah ngulanginya lagi. Nggak akan. Sekarang aku udah punya Akbar, punya Pras. Laki-laki yang 100 kali lebih jauh baik dari kamu. Untung aja. Meros. Kamu pikir kamu bisa lari dari aku? Kamu salah, Mei. Kemanapun kamu pergi, aku pasti bisa menemukan kamu, Mei. Kamu lihat aja, Mei. Aku ngerasa ada yang ngikutin ya. Tapi kan tadi David udah nggak ada. Nggak mungkin. Paling itu cuma perasaan aku deh. Oh, jadi di sini ternyata rumah kamu, Mei. Baiklah, Mei. Kalau gitu aku akan mempersiapkan kejutan demi kejutan buat kamu. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma laka sumtu wa bika amantu wa ala rizkika abtortu birahmatika ya arhaman rahimin. Alhamdulillah. Arini, maafkan aku. Aku sadar, ternyata aku memang tidak bisa hidup tanpa kamu. Kamu adalah istriku yang paling sempurna. Seumur hidupku kamu mengabdi dan melayani aku. Tapi apa yang sudah aku lakukan terhadap kamu, Arini? Siapin ini dulu Ya bukan dulu, batalin dulu puasanya. Pengen kolaknya. Maaf Doro, habis itu jatah gue ketok. Biasa nih Doro, kumis nih Doro. Cepetan. Apa-apa kok, jangan malu-malu. Kalau Puati mah nggak usah ditawarin, sama tempat-tempatnya kalau perlu dibawa sama dia. Nih.
Kolak pisang kamu tuh yang paling juara. Bisa aja sih kamu, Mas. Ini kan sama kayak kolak yang dijual di luar. Oh enggak, ini beda. Sayang, jujur ya. Kolak pisang buatan kamu ini bikin aku nggak bisa hidup tanpa kamu. Gombal. Biarin. Ya Allah, kenapa hatiku sakit seperti ini setiap kali teringat Mas Pras? Aku memang gak mengerti dengan perasaan aku sekarang, Mas. Tapi yang pasti, sebuah masalah adalah tantangan seberapa buat kita bertahan. Ya, lagi ngelamun ya? Apaan tuh? Aku pengen nganterin kolak ini ke rumahnya Mas Pras. Aku boleh minta tolong nggak sama Bang Kumis? Oh, ya boleh Nyonya. Nyonya kan majikan saya. Masa nggak boleh? Saya jangan minta duit lagi sama saya. Maaf, bercanda. Ya udah kalau gitu. Makasih ya, Bang. Ya. Aduh, ngapain sih Arini tuh pakai nyuruh Bang Kumis ngirim makanan ke Prasetya segala? Ngapain Doro? Kelihatannya kesel banget Doro. Tuh lihat tuh Puate. Bang Kumis disuruh Arini ngirim makanan ke Prasetya. Ngapain coba? Prasetya tuh kan udah punya istri baru. Biarin aja istri barunya yang ngirim makanan. Gak usah Arini dong. Kalau menurut Empo sih Doro, kayaknya nggak apa-apa deh Doro. Masalahnya kalau kita ngasih makan orang yang puasa katanya pahalanya gede Doro. Tapi Pok, ini masalahnya Kan ada hadisnya Doro. Barang siapa yang memberikan makanan kepada orang yang berpuasa, maka baginya pahalanya sama dengan orang yang berpuasa tersebut tanpa mengurangi pahalanya sedikit pun. Begitu katanya Nyonya. iya Pok, saya juga tahu. Arini, Ibu, Bu maaf tadi aku habis nganterin kolak ke rumahnya Mas Pras. gak apa-apa Korin. Ibu nggak marah? Tadi awalnya ibu marah. Ibu kesel sekali. Tapi setelah ibu pikir, gak apa-apa, bagus kok yang kamu lakukan. Supaya kamu dapat pahala. Makasih ya, Bu. Rin, kamu sabar ya nak ya. Ibu yakin kamu bisa melewati semua cobaan ini. Dan ingat, Allah tidak akan memberikan cobaan melebihi batas yang bisa diterima oleh hambanya. Iya. Tan, ini semua buat siapa? Kamu sekarang pergi ke rumah Pras, kamu anterin makanan-makanan ini, Mei. Tan, kenapa aku harus nganterin makanan ini? Kalau Pras itu kan buka puasanya kan sama Arini. Tante lihat, Pras itu lagi sedih karena nggak ada makanan di rumahnya, Mei. Ih, mulai deh. Lama-lama gue kayak hidup di sinetron horor, tau nggak? Kamu nggak usah nyindir-nyindir saya ya, Nunung. Daripada kamu berpikir macam-macam, lebih baik kamu temenin Mei ke rumahnya Pras sebelum kamu saya kutuk jadi rendang. Ih, jangan, iya, Nyonya, iya. Tante, ada-ada aja. Ya Allah, apakah ini hukuman yang harus aku terima? Setelah apa yang aku lakukan pada Arini? Di dunia ini, aku hanya memiliki 3 cinta. Cinta kepadamu, cinta kepada orang tuaku, dan cinta terakhirku sudah aku serahkan pada Arini dan Nadia. Aku sudah bersumpah untuk mencintainya seumur hidupku, menjaganya dengan sisa umurku. Tapi kenapa ya Allah semua ini harus terjadi?
Ini semua di luar keinginanku. Aku mohon, semoga persoalan yang menimpa pernikahanku dapat segera selesai tanpa melukai siapapun. Assalamualaikum. Pras? Mei? Mei, kok kamu ngapain kesini? Ini, aku bawain kamu makanan. Kamu tahu dari mana kalau aku belum makan? Ya, feeling aja. Kamu kenapa sih? Ya udah yuk kita masuk. Ntar makanannya keburu dingin loh. Yuk. Itu. Nung, masuk ya. Yuk. Sobat sih. Laki juga boleh rebut punya orang. Makanan juga boleh beli. Nih, Pras. Aku masakin buat kamu. Aku juga masakin yang spesial buat kamu. Hayo. Brokoli caudang kesukaan kamu. Brokoli caudang. Ya, kamu kan udah tahu itu makanan kesukaan aku. Iyalah, aku tahu. Masak sendiri? Apanya yang masak sendiri? Orang ini masakan restoran. Emang dasar ya. Nyonya Falakor bisa aja bohongnya. Kamu ngapain sih ngeliatin aku, Nung? Enggak apa-apa Nyonya. Tuan Pras, ini Nyonya Meros masakannya enak banget loh. Banyak banget lagi bikinnya. Pokoknya udah kayak masakan restoran. Nung, kayaknya lebih baik kalau kamu nunggu di luar deh, ya? Gitu ya Nyonya ya? Ya udah deh, saya permisi Nyonya, Tuan. Aku udah nggak makan. Dia udah makan kok di rumah. Dah, nih. Segini cukup nggak? Ya, cukup. Ini gue ngimpi apa kagak ya? Kok ada bidadari di sini? Ini siapa sih? Ngapain coba dia kesini? Bener apa kagak ya? Ini bidadari nih. Masya Allah, gue ketemu bidadari. Aduh, nggak salah apa ini? Itu kayak suara Bang Kumis. Astaga, jangan-jangan si hitam jelek ini orangnya si Arini. Kok diem aja sih? Kesel-kesel ya sama saya. Ih, sem-semepan. Ngaca dong. Nih, wujud aja udah kayak mumi hitam hidup begini. Geli. Aduh, bidadari kok ketus banget sih? Gue baru tahu nih. Bukan kali ah. Aduh. Waduh, Nolo. Rasa tadi ada orang. Pras, itu siapa yang datang, Pras? Udah. Ken tenang aja. Ken bro tunggu sini ya, biar aku yang menemui dia. Loh, ada Bang Kumis? Ya. Kok Tuan Pras? Tadi ada bidadari di sini pakai baju putih-putih, Tuan. Nggak mungkin, Bang. Ini aku sendirian aja di rumah loh. Bener, swear. Nggak salah lihat kok. Loh, bener. Tadi ada orang beneran. Bang Kumis itu nggak percaya. Ayo, sini. Ya, lihat aja sendiri kalau misalnya nggak percaya. Jangan sampai orangnya Arini tahu kalau aku lagi di rumahnya Pras. Ini saya kesini bawain ini kolak dari istri Tuan. Kolak dari Arini? Alhamdulillahirobbil alamin. Bang Kumis tolong sampaikan ke Arini. Saya kangen sekali sama kolak buatannya. Kenapa harus Arini? Arini dan Arini lagi yang bikin rencana aku jadi berantakan. Tuan kan sendiri di sini. Mau saya temenin nggak?
Wah, nggak usah. Nggak apa-apa kok aku. Tak kalau ada apa-apa, nggak apa-apa ya? Iya. Oh, jadi sekali itu saya permisi duluan ya. Iya Bang Kumis. Hati-hati. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Untung aja nggak tahuan kamu harus ada di sini. Ya Allah, ya Rabbi, berikanlah kemudahan untuk seluruh keluarga hamba. Jauhkanlah keluarga hamba dari hal-hal yang tidak diinginkan. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim. Hamba mohon, berikanlah petunjukmu untuk putri hamba Arini, agar ia bisa cepat memutuskan keputusan mana yang terbaik untuknya. Ya Allah, Engkaulah Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Aku mohon, semoga persoalan yang menimpa pernikahanku dapat segera selesai tanpa melukai siapapun. Ya Allah, semoga ayah dan ibu bisa kembali bersatu seperti dulu, supaya Nadia bisa berkumpul lagi dengan ayah dan ibu. Amin ya robbal alamin. Lah, kenapa doanya sendiri-sendiri ya? Mana pada nangis lagi semuanya. Duh, gua nggak tahan deh kalau ngeliat orang nangis. Bawaannya jadi pengen ikutan nangis. Mendingan gua keluar aja ah. Nung. Makan dari hari ini ya? Maksud kamu apa sih, Mei? Aku cuma ngerasa kalau kamu itu nggak ngehargain aku aja. Mei, aku nggak bermaksud seperti itu. Kan makanan kamu juga udah aku cicipin. Lagian juga, Mei, untuk berbuka puasa tuh baiknya harus pakai tajil. Baru setelah itu baru makan makanan berat. Ya tapi Pras, jelas-jelas kamu masih lebih milih makanan hari ini karena makanan aku itu di depan kamu. Dan kamu tetap milih makan makanan hari ini duluan. Aku ngerasa kalau kamu itu nggak ngehargain aku. David, aduh, gawat. Tadi siapa, Mei? Kok nggak diangkat teleponnya? Nggak tahu, aku nggak kenal. Kayaknya salah sambung deh. Pras, aku pulang dulu aja ya. Aku ada urusan. Assalamualaikum. Salam. Berani-beraninya kamu jual mal dari aku, Mei. Nomor yang Anda tuju tidak dapat dihubungi. Cobalah beberapa saat lagi. Apa yang pakai dimatiin lagi? Kamu lihat aja, Mei. Aku janji, aku pasti bakalan dapetin kamu lagi. Kribo! Kribo! Makan, tuh makanan diliatin aja. Mau bajir tau nggak, makan nih, makan tuh, udah tuh enak tuh makan. Gua kepikiran nih sama Prasetya. Ya elah. Ente mikirin Prasetya emang bikin kenyang. Kagak kan? Ente makan dulu, baru ntar mikir baik-baik. Ya masalahnya gue yakin banget nih, sekarang tuh dia lagi sedih sendirian makannya. Ya elah, Kribo, biarin aja sih. Salah dia sendiri juga kan? Tahu, biar dia sadar tuh, nggak ada cewek yang lebih sempurna daripada hari ini. Ya tapi kan kasihan, masa dia selalu sendiri? Kan gak enak, biasa dia harusnya berdua sama Arini. Ya udah sih, biarin aja salah dia ini. Itu tuh namanya azab. Udah, berdebatnya ntar aja ya.
Ini mending pada makan deh, udah pada makan deh, ayo makan deh. Udah ayo makan nih, makan nih. Masya Allah. Aduh. Aduh. Astagfirullahaladzim. Kenapa pelaku ini? Jawab pertanyaan saya. Apakah kamu siap dipoligami? Gimana? Ente bolak-balik aja kayak Lidi Ikro. Gimana? Diangkat kagak? Lu nggak ngeliat apa? Dari tadi telepon gua nggak dijawab-jawab sama dia. Ini si Pras kemana sih? Kita ini harus ke proyek, ditungguin klien. Telat kita loh. Ya makanya, gue juga bingung kenapa sampai jam segini si Pras belum datang. Tadi lu udah coba telepon dia belum sih? Udah dari tadi. Atau jangan-jangan dia sakit lagi nih? Kagak, kalau sakit mah kagak mungkin. Yang ada nih paling dia lagi indahoy, lagi enak-enak. Dia kan punya 2 hari. Iya juga ya, Wanta ya? Tapi daripada kita suzon nih ya, mending gue coba telepon si Arini aja. Ya, kenapa sih? Ya udah deh. Lu orang mau nanya. Ya udah coba aja. Assalamualaikum Mas Har. Waalaikumsalam, Arini. Kamu lagi di mana ya? Aku lagi di rumah Mas, kenapa tuh? Prasetya ada di rumah nggak ya? Loh, bukannya jam segini dia harusnya udah di kantor? Justru karena itu, kita dari tadi nungguin si Pras. Harusnya kita udah di lokasi proyek. Gara-gara dia jadi molor nih. Kamu nggak tahu di mana dia? Ya Allah, apa yang terjadi sama Mas Pras? Gak biasanya dia seperti ini. Arini, Oh, kamu lagi telepon siapa? Muka kamu kok tegang begitu? ini Mas Hartono nanyain Mas Pras saya katanya belum nyampe kantor. Sini teleponnya. Halo? Hartono, kamu ngapain telepon-telepon anak saya? Nanyain si Pras. Saya kan udah bilang sama kamu, Arini sekarang gak punya hubungan apa-apa lagi sama si Pras. Iya maaf Pak Surya, soalnya kita berdua lagi nyari Prasetya nih. Bingung mau nyari kemana lagi ya, saya minta maaf ya. Pokoknya, kamu jangan tanya-tanya lagi hari ini soal si Pras. Awas kalau kamu. Gimana? Kenapa? Marahin gue, Onta. Aduh, sudah aku bilang jangan telepon. Telepon juga kau. Kelar lah hidup kau. Bercanda terus lo, bercanda terus lo. Masih bercanda. Pak Surya kan? Iya. Ente pakai nyebut-nyebut aneh-aneh lagi. Emang kenapa biar rata kalau dimarahin? Aduh. Aneh tahu. Di rumah hari ini nggak ada kan? Nggak ada. Kita cari dia ke rumah Meros. Susah amat. Iya juga ya, Onta ya. Kok nggak kepikiran dari tadi? Rambut ente buka dulu, biar otak ente kebuka. Masih aja bentar. Kayaknya nggak mungkin deh seorang Prasetya bakal langsung bertindak kayak gitu. Dia pasti mikir 2 kali tuh. Maksud ente? Aduh, Onta nggak ke sekolah, nggak ngaji juga kali lu ya? Ya emang ngaji sama sekolah, ente yang kagak. Maksudnya gini nih, nggak mungkin Prasetya itu akan ngambil tindakan langsung kayak gitu. Ini kan lagi rumet-rumetnya nih. Masa dia lagi ada masalah sama Arini terus tiba-tiba ke rumah Meros, pasti dia ngerasa bakal berpikir nih, oh ntar Arini mikirnya nggak adil. Gue yakin banget sekarang nih Prasetya lagi balik ke rumahnya. Ya tapi kalau Harim nih, umpamanya lagi ada masalah, ya, begitu nih cowoknya nih, Harim 1 menolak, biasanya langsung pergi ke Harim kedua. Namanya poligami ya begitu. Tidak bisa begitu. Gue yakin banget nih, pokoknya si Prasetya lagi di rumahnya, titik. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Arini. Ada apa? Sita, kamu lagi sibuk nggak?
Oh, enggak kok, aku malah lagi nganggur nih. Emangnya ada apa? Kamu mau nggak Sid nolongin aku? Nolongin apa? Kok kayaknya serius banget sih? Sid, tolong bantuin aku cariin kabarnya Mas Pras ya. Loh, emangnya dia di mana? Tadi Mas Har telepon, katanya dia hari ini nggak ke kantor tapi nggak ada kabar. Aku takut aja sih terjadi sesuatu sama Mas Pras. Soalnya kan Mas Pras nggak biasanya seperti ini. Oh, gitu. Yaudah, insya Allah aku bantuin kamu ya. Nanti aku sekalian minta tolong Lia juga, ya? Makasih banget loh, maaf aku kalau udah ngerepotin kalian. Ya soalnya kan kamu tahu sendiri aku sekarang kayak apa. Aku nggak mungkin nyariin kabarnya Mas Pras sendirian. Ya ampun, hari ini kamu kayak lagi sama siapa aja deh. Pasti aku bantu lah. Tenang aja, udah sekarang kamu tenang, biar aku bantu cari Pras, oke? Ya? Iya, iya. Ya, alhamdulillah, makasih banyak ya sekali lagi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya Allah, semoga kekhawatiran aku ini tidak beralasan. Semoga tidak terjadi sesuatu yang buruk pada Mas Pras. Lah, ini harim-harim masa depan pada ngapain kemari nih? Ada apa? Kita kesini karena Arini minta tolong untuk nyari Pras. Kalian sendiri ngapain? Sama. Kita berdua nih juga lagi nungguin Prasetya, lagi nyari Prasetya. Kita mau meeting, udah telat. Oh, aku tahu. Jangan-jangan emang kalian berdua nih yang udah bikin Arini khawatir, ya kan? Jadi nyalain kita sih. Nih, Ribon nih. Tadi Ana udah bilangin kagak usah telepon ke rumah Arini. Dia telepon. Yang ngangkat Pak Surya lagi berantem nih berdua tadi. Udah deh. Terus gimana sekarang? Kalian udah berhasil belum nemuin Pras? Aduh Sita, kalau udah ketemu si Pras dari tadi kita udah di lokasi proyek. Justru karena itu kita masih di mari nih, belum ketemu. Kita aja bingung nyarinya di mana. Menurut kalian kita harus nemuin Pras di mana dong? Aduh, Ke rumah Meros. kagak ke rumah Prasetya, Titik. Ke rumah Meros deh. Aduh, udah debat mulu. Aku punya ide. Gimana kalau pertama kita semua ini ke rumah Pras dulu. Ntar kalau Pras nggak ada, baru kita ke rumah Meros. Setuju nggak? Setuju. Aduh, sakit juga. Arini, Iya Bu, kamu kok dari pagi nggak keluar-keluar kamar di sini terus? Ada apa? Apa yang kamu pikirin? aku lagi mikirin Mas Pras Bu. Dari tadi perasaan aku tuh nggak enak. Soalnya tadi Mas Har nelfon, katanya dia nggak ada kabar. Jadi aku nggak bisa berhenti mikirin dia Bu. Rin, ngapain sih kamu masih mikirin dia? Sementara orang yang kamu pikirin itu, yang kamu khawatirkan, mungkin lagi enak-enakan sama istri mudanya. Tapi Bu, Ani yakin firasat Arini itu nggak salah. Mas Pras tuh kayaknya lagi ada sesuatu deh Bu. Jadi kamu punya pikiran bahwa Pras saat ini dalam masalah, gitu? Iya Bu, firasat aku seperti itu. Ya udah. Tapi jangan sampai karena kamu mikirin dia, kamu jadi stres. Terus kamu sakit, ibu nggak suka. Ya? Iya Bu, insya Allah. Makasih ya Bu. Assalamualaikum. Pras. Assalamualaikum. Pras. Pras. Loh, Ribu. Kagak dikunci di pintu. Udah langsung cek aja ya, tumben kan. Pras. Pras. Astagfirullahaladzim, innalillahi. Pras. 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 Martono. Udah sadar kan Prasnya? Urusin tuh Pras. Nggak usah aja kita berdua. Kita kan kesini atas kemauan Arini. Pras. Pras. Gimana nih kita bilang apa sama Arini? Ya bilang aja tadi dia tidur terus sudah bangun, beres kan? Ih, itu kan bohong Sita, aku nggak mau ah. Apanya yang bohong sih? Kan emang tadi dia pingsan terus sudah bangun. Dia nggak apa-apa kan? Dia paling cuma stres doang nggak bisa ketemu hari ini. Udah deh, gimana? Aku kabarin Arini sekarang deh. Pras. Ya Allah, inti kenapa bisa pingsan begini? Kenapa?
Enggak, aku nggak apa-apa kok. Udah mending kalian cepat pergi ke proyek. Set engineer pas udah nungguin. Udah proyek ntar aja gampang. Ente dulu nih kenapa? Ada apa? Iya, lu kenapa bisa jadi pingsan kayak gini? Entahlah, aku juga nggak tahu. Yuk, Bang. Yuk, Bang. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Maaf Pak, ada kiriman surat? Mohon ditandatangani surat tanda terima. Makasih. Pengadilan agama? Apa ini? Assalamualaikum, Mas. Waalaikumsalam Arini. Ini kamu yakin dengan apa yang kamu sudah lakukan? Emangnya aku ngelakuin apa ya, Mas? Aku terima surat gugatan cerai. Apa? Kamu kan yang kirim surat ini? Astagfirullahaladzim. Demi Allah, Mas. Aku nggak tahu apa-apa soal itu. Bahkan aku pun belum memutuskan untuk bercerai. Kalau bukan kamu, lantas siapa? Aku juga nggak tahu, Mas, siapa yang ngirimin surat itu ke kamu. Tapi aku benar-benar nggak tahu, Mas, soal itu. Apa jangan-jangan? Iya. Kamu yakin ayah kamu sudah melakukan ini? Mungkin sih, Mas. Tapi aku nggak mau bersuuzon dulu. Lebih baik aku tanyakan aja langsung ke ayah. Iya, Rini. Aku mohon. Tolong kamu tanyakan ya. Aku tunggu kabar kamu. Assalamualaikum. Iya, waalaikumsalam, Mas. Ya Allah, cerai. Demi Allah, aku belum memutuskan untuk mengakhiri tali pernikahan dengan Mas Pras. Aku harus tanyakan sama ayah. Ayah, aku boleh nggak nanya sama ayah? Ada apa sih, Nak? Pagi-pagi muka kamu udah tegang begitu. Sini duduk. Duduk, sayang. Kita ngobrol. Ayah, tolong jawab pertanyaan aku dengan jujur. Apa benar ayah yang udah mengirimkan surat gugatan cerai ke Mas Pras? Iya. Benar. Pengacara ayah yang memasukkan surat gugatan cerai itu ke pengadilan. Astagfirullahaladzim, ayah. Tapi aku kan belum sampai pada keputusan itu. La ilaha illallah. Ayah kenapa kan nanya dulu sih sama aku? Hari ini, kita nggak bisa menunda-nunda untuk menyelesaikan masalah ini. Kalau kita tunda, masalahnya akan menjadi semakin rumit. Kamu akan menjadi semakin menderita. Lagi pula, apa sih yang kamu tunggu, Nak? Aku butuh waktu untuk mempertimbangkan semuanya, ayah. Ini tuh masalah yang berat. Aku butuh waktu untuk berpikir. Buat apa kamu butuh waktu dan pertimbangan? Masalah ini harus segera selesai. Pras nggak bisa terus-terusan menggantungkan posisi kamu, Nak. Mas Pras nggak menggantungkan posisiku, ayah. Aku dan Mas Pras hanya butuh waktu untuk berpikir. Itu aja. Apalagi yang kamu harapkan dari perkawinan segitiga ini? Hari ini, apa kamu mau dipoligami? Bersabarlah, Arini. Sesungguhnya pernikahan adalah penyempurna ibadah. Setiap kebaikan yang ada di dalam pernikahan adalah surga. Sesungguhnya seorang istri yang siap dipoligami sudah siap untuk membuka pintu keikhlasan seluas-luasnya. Semata-mata karena mencari ridho Allah. Hari ini, jawab pertanyaan saya.
Apakah kamu siap dipoligami?